testing inverter spesifikasi 3000 watt 48 volt menggunakan MOSFET IRF 3710. IRF 3710 mempunyai datasheet tegangan sampai 100 volt. Ampernya hanya 50 ampere saja. Apakah kuat? Kita tes ke beban. Saya hidupkan MCB beban, nanti dipantau ampere output AC-nya. Ini memantau output ke load rumah. Di sini display wattnya juga akan tertampil. Kita perhatikan. Akan saya masukkan beban 300, 400, 900, 2800 protect. Oke, protect, nanti hidup kembali. Kita ulangi perlahan untuk beban masuknya. Tiga 3,6 ampere 4 1000 watt 1200 1600 1700 2000 2100 2300 2700 3000. Oke, protect. Kemudian cek arus DC nya berapa ampere yang di load ke baterai. Saya masukkan ke beban 1000 watt 1500 1600 2000 watt 2400 2700. Oke, kita ulangin. Seribu 1500 2000. Langsung protect. Kita ulangi kembali sampai berapa ampere kah di 3000 watt. Kisaran berapa? 60 ampere ini Pak. Nanti bisa dihitung karena ini kameranya nggak bisa nyorot ke output AC. Kita cek output AC nya. Output AC nya berapa volt? Sebentar, saya pause dulu. Ya, ini output AC 220 volt. Pada output trafonya kita load beban 1600, dia masih 2200, 2300 watt, 2500 masih cukup stabil. Ini langsung protect di 3000 watt. Protectnya saya percepat, jadi menyentuh di 3000 dia langsung off supaya tidak ada kelebihan arus. Oke, Atmega juga akan merestart. 2300 watt, 2500. Oke. Ini input PLN-nya tidak dinyalakan, jadi murni dari inverter. Nanti kalau sudah overload di 3000 watt, relay ATS akan memindah ke sumber PLN. Coba saya hidupkan PLN-nya. Nanti di display muncul 50 Hz. Oke, masuk
saat terjadi overload dia akan switch ke PLN. Ya, ini sedang menggunakan PLN. Saat terjadi overload dia akan memindah beban ke PLN. Ini beban belum saya lepas, dia konslet. Baterai protect apakah masih bisa hidup? Ntar saya hidupkan kembali. Ini perlu soft start. Baterai on, kemudian saya hubungkan kabel ke inverter. Tadi terjadi short AC atau overload yang terlalu tinggi sehingga arusnya di atas dari 3000 watt. Baterai ini hanya mampu di kisaran 100 ampere. Beban tadi oke, hidup. Kita hidupkan apakah masih on. Outputnya masih 220. Kita buktikan untuk konsleting saja di terminal output AC nya ini, apakah nggak apa-apa. Ini belum switch ke inverter, sebentar. PLN akan saya lepas. Kita tunggu sampai berpindah ke inverter. Belum mau, karena baterainya belum mendekati 51 volt. Dia masih berada di 50,4. Nanti kalau sudah di sini baru akan berpindah ke inverter. Untuk mempercepat saya matikan dulu inverternya. Oke, hidup kembali. Sekarang sudah berpindah ke inverter, maka terminal output loadnya bisa dikonsletkan karena sudah ada tegangan dari trafo 1, 2, 3. Dia akan protect AC error. Beberapa saat hidup kembali. Kita konsletkan lagi. Ya, konslet, dia merestart. Tadi sempat ada suara getar dari trafo, itu proteksi bagian limiter MOSFET dia aktif. Jadi limiter MOSFET dia ada di trim port yang ini untuk membatasi arus ketika membutuhkan proteksi yang lebih cepat daripada microcontroller. Jadi tadi sempat getar, yaitu proteksi bagian limiter MOSFET-nya berfungsi. Jadi ada getaran untuk menonaktifkan MOSFET secara cepat. Setelah protect, kemudian baru atmeganya protect. Bisa juga sebaliknya, atmeganya dulu atau MOSFET-nya yang protect. Tergantung dari mana kondisi saat arus yang besar atau prioritas proteksi yang mana yang akan dieksekusi dulu, tergantung dari kondisi saat itu. Kalau saat ini tidak ada beban, dikonsletkan dengan cepat seperti ini. Kebetulan settingan trim port batas arusnya dia lebih rendah daripada atmeganya, maka akan protect bagian MOSFET-nya. Jadi nggak ada kerusakan pada MOSFET. Terus uji selanjutnya LCD akan saya lepas komunikasinya secara paksa. Apakah MOSFET-nya meletus atau dia akan merestart.
Saya cabut aja. Inverter tentunya masih berfungsi. Merestart ya inverternya. Jadi mendeteksi bahwa LCD terlepas, baru dia akan memulai lagi. Oke, sekian dulu untuk pengecekan servis dari inverter yang pernah dikirim, karena MOSFET-nya meletus karena overload, entah overload atau konslet saya tidak tahu. Yang penting proteksi sudah saya sempurnakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi, meminimalisir kerusakan di lapangan. Oke, terima kasih.